Perkenalkan, nama saya Farah Agnisa dengan NIM 230607501044 sebagai host, dan ini rekan saya. Perkenalkan, saya Purnawayanti dengan NIM 230607501012 sebagai narasumber. Baik, langsung saja. Jadi podcast hari ini terkait dengan flexible work dengan tema strategi talenta di era modern. Nah, saya di sini punya studi kasus. Jadi, membedah topik terkait dengan flexible work ini sangat krusial karena flexible work di era sekarang, yang dimana fleksibilitas ini bukan lagi sekedar fasilitas tambahan, melainkan penentu utama apakah talent terbaik akan bertahan atau justru meninggalkan perusahaan. Langsung saja ke studi case-nya, yaitu pada kasus PT Global Solusi, yang dimana mereka punya tim IT dan kreatif yang sangat produktif saat bekerja remote selama 2 tahun. Namun, begitu manajemen mewajibkan full WFO atau work from office tanpa pengecualian, hasilnya fatal dengan turnover naik sebesar 20% dalam sebulan. Lalu motivasinya anjlok karena stres kemacetan, yang dimana harus ke kantor setiap hari. Lalu mereka juga kesulitan mencari pengganti karena kandidat baru selalu menuntut terkait fleksibilitas. Nah, sebagai HR, melihat kasus tersebut, menurut Anda sebagai HR ini, apakah kebijakan full WFO ini mencerminkan kegagalan manajemen dalam membangun trust-based culture atau tidak? Baik, terkait kasus tersebut, tepat sekali Mbak Farah. Kasus ini tuh menunjukkan kegagalan yang mengidentifikasi gap organisasi. Kenapa demikian? Karena hingga saat ini tuh manajemen masih terjebak pada paradigma lama yang menganggap kehadiran fisik itu sebagai salah satu indikator kerja seperti itu, sehingga trust itu sebagai fondasi utama untuk mendorong performa organisasi di era modern itu tidak bisa tercapai seperti itu. Baik. Lalu tadi Anda menyebutkan terkait soal kelemahan sistem pipeline. Menurut Anda, bagaimana pengunduran diri talent kunci ini merusak rencana suksesi kepemimpinan perusahaan tersebut? Baik, terkait kelemahan sistem pipeline ya. Oke, jadi kelemahan sistem pipeline itu terkait pengunduran talenta itu sangat merusak. Kenapa demikian? Karena ketika talenta itu misal nih perusahaan itu memiliki talenta kunci. Nah, perusahaan itu kehilangan talenta kunci sehingga dia kehilangan juga karyawan atau pegawai yang produktif. Nah, dengan hal itu jalur suksesi atau pipeline ini menjadi terputus. Jadi kita kehilangan orang-orang yang sudah paham budaya perusahaan yang akhirnya menghambat pertumbuhan bisnis atau business growth tersebut, seperti itu Mbak. Oh, baik. Lalu tadi kan sangat merusak ya? Iya, sangat merusak. Tadi baru kalau talent kuncinya ini mengundurkan, padahal dia sudah tahu nih semua budaya organisasi di perusahaan. Jadi bicara soal individual development plan berbasis output, bagaimana cara memastikan kualitasnya di perusahaan ini, kualitas talent manajemennya di perusahaan ini tetap terjaga tanpa manajernya ini harus melakukan mikro manajemen secara digital. Baik, terkait bagaimana cara memastikan kualitas tetap terjaga itu, jadi kuncinya itu sebenarnya ada pada penetapan target yang jelas sejak awal Mbak Farah, seperti itu. Jadi jika dia sudah menetapkan target sejak awal nih, nah nanti itu manajer tidak perlu lagi melihat prosesnya dipantau setiap menit. Jadi manajer cukup pantau hasil akhirnya berdasarkan standar yang telah disepakati bersama dan rencana pengembangan tersebut, seperti itu. Baik, tidak lepas dari individual development plan, sekarang ke departemen development plan-nya sendiri. Karena sering nih terjadi kecemburuan antar departemen. Jadi sebagai HR, bagaimana
caranya menentukan jabatan mana yang boleh hybrid dan mana yang wajib ke kantor. Baik, terkait jabatan mana yang boleh hybrid dan Iya. mana yang boleh ke kantor itu, kita sebagai HR itu harus menentukan terlebih dahulu audit jabatan. Kita melakukan audit jabatan secara objektif. Nah, apa sih fungsinya audit jabatan yang secara objektif tersebut? Jadi, nantinya itu akan digunakan sebagai skema hybrid yang didasarkan pada kebutuhan rotasi jabatan atau pembagian hari kantor yang strategis, bukan berdasarkan selera pribadi. Jadi itu dapat menghindari nih kecemburuan jabatan departemen tadi. Gitu. Baik. Berbicara tadi sudah tadi dibahas terkait individual, terus departemennya juga, departemen development plan-nya. Jadi seberapa besar ini pengaruhnya fleksibilitas dalam menarik talenta unggul atau attracting top talent? Baik, jadi jika ditanya seberapa besar nih, pasti sangat besar ya, karena fleksibilitas itu adalah magnet utama. Jika perusahaan tidak menawarkan opsi kerja fleksibel, otomatis mereka itu akan menciptakan hambatan bagi diri mereka sendiri, begitu. Dia menghambat diri mereka untuk mendapatkan talenta terbaik di suatu pasar kerja, seperti itu, Mbak Farah. Jadi ini sangat besar ya, dan fleksibilitas itu adalah magnet utama, seperti itu. Nah, tidak lepas kalau kayak fleksibilitas itu pasti ada coachingnya sama mentoringnya kan. Jadi terkait soal coaching dan mentoring digital, bagaimana supaya engagement timnya itu tetap terjaga atau tetap kuat meskipun misal kalau diterapkan hybrid working atau jarak jauh. Oke, jadi soal coaching dan mentoring digital ya. Iya. Bagaimana cara menjaga engagement? Iya, karena kan ini terpisah-pisah gitu. Iya. Semua kalau misal hybrid working ini fleksibilitas gitu. Iya. Oke. Jadi hal yang harus dilakukan itu pertama kita harus melatih manajer untuk melakukan transfer pengetahuan secara digital. Sebelum turun ke bawahan, kita harus melatih atasannya dulu nih bagaimana mentransfer pengetahuan secara digital tersebut. Nah, ini bukan sekedar bicara tentang tugas ya, tetapi ini juga membangun koneksi emosional dan pendamping yang konsisten agar engagement itu tetap terjaga seperti itu. Baik ya teman-teman. Jadi kembali lagi ini ke studi case-nya. Kalau ternyata tadi pas si PT Global Solusi ini mewajibkan WFO tanpa pengecualian, turnovernya naik nih 20%. Jadi menurut Anda ini sebagai HR, bukannya biaya untuk mempertahankan fleksibilitas sebenarnya ini jauh lebih murah dibandingkan merekrut orang yang baru atau karyawan baru? Betul, sangat betul. Biaya mempertahankan fleksibilitas ini nyata lebih murah. Kenapa demikian? Karena kita melihat sekarang misal kita merekrut orang nih, belum lagi biaya rekrutmennya, pelatihan ulangnya, dan hilangnya produktivitas. Jadi otomatis itu memerlukan biaya yang sangat tinggi dan sangat banyak seperti itu. Nah, jadi produktivitas itu sebenarnya jauh lebih mahal daripada menyediakan infrastruktur kerja fleksibel. Jadi di sini lagi-lagi kuncinya itu fleksibilitas. Kenapa? Karena fleksibilitas itu adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan perusahaan nantinya, seperti itu. Baik, jadi dengan mending dipertahankan saja Iya. Kayak hubungan ke dengan. Nah, seperti tadi yang dikatakan, kalau ternyata lebih bagus sih mempertahankan fleksibilitas, fleksibilitas sama karyawan lamanya saja, talent kuncinya kan. Jadi terakhir kan kalau mempertahankan kita talent kuncinya harus ada persetujuan dari direksi. Nah, perubahan pola pikir apa yang paling krusial bagi jajaran direksi saat ini? Oke. Sebagai HR.
Jadi perubahan krusial yang terjadi di jajaran direksi pada saat ini itu seperti gini. Direksi itu harus berfokus pada pembangunan kompetensi organisasi yang adaptif atau organizational kompetensi, di mana mereka itu harus menerima bahwa cara kerja itu telah berubah dan mereka itu harus beradaptasi, karena adaptasi itu lagi-lagi adalah satu-satunya kunci kesuksesan di masa depan, seperti itu Mbak. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Jadi saya ini sebagai host tarik kesimpulan kalau fleksibilitas ini ternyata harus dibarengi dengan sistem manajemen yang kuat. Betul. Baik, keren sekali ternyata Bu Purnama. Terima kasih atas wawasannya. Semoga membantu rekan-rekan HR yang profesional dalam mengelola sistem talentanya di perusahaannya. Baik, itulah tadi podcast kami terkait dengan flexible work dengan tema strategi talenta di era modern. Tetap adaptif dan salam sukses. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. I just had to let you know you're